Oke, selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat semuanya pasti dong? Ya, hari ini kita kembali belajar komputer. Tapi sebelum kita belajar komputer, Bapak kasih pengumuman dulu ya. Mulai minggu depan kita akan ujian semester. Nah, ujian semesternya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 dan semua mata pelajaran. Untuk pelajaran komputer ujian semesternya itu di hari Senin tanggal 30. Ingat ya, hari Senin tanggal 30. Oke? Nah, materi dari mana? Materi ujian komputer. Untuk ujian komputer itu materi dari catatan 1, catatan 2, catatan 3, kemudian latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan tugas-tugas prakteknya. Oke? Nah, jadi video-video yang kemarin, video-video prakteknya yang dikirim melalui WA oleh guru-guru kelasnya, itu jangan langsung dihapus. Karena nanti soal-soalnya ada beberapa pertanyaan yang diambil dari praktek kita. Oke? Nah, jadi silakan kalian pelajari kembali catatannya, latihannya, dan tugas-tugas prakteknya. Oke, satu lagi. Bapak masih lihat masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya. Nah, semua nilai tugas kalian itu akan dimasukkan ke dalam rapor. Jadi, kalau ada tugas yang masih belum selesai, itu nanti akan berpengaruh sama nilai akhirmu. Nah, mau nilainya tidak bagus di dalam rapor? Pasti nggak mau dong. Pasti semuanya mau nilai yang terbaik. Oke? Nah, jadi silakan kalian cek kembali modul-modulnya dari modul pertama sampai ke modul 16 yang terakhir kemarin. Oke? Cek apakah masih ada tugas-tugas yang belum selesai. Jika kalian ada pertanyaan tentang tugasnya, oke, kalian bisa tanya langsung ke guru komputernya, guru Pak Samuel atau Miss Kristanti, karena guru komputernya akan menjawab langsung secara cepat. Oke? Tidak perlu tanya ke wali kelasnya, karena nanti akan 2 kali kerja. Wali kelasnya tanya ke guru komputernya, kemudian ngasih tahu ke kalian. Jadi langsung tanya ke guru komputer saja, nah ya. Oke. Nah, untuk tugas praktek, ya kan, Bapak lihat masih ada yang belum mengerjakan tugas prakteknya. Jadi kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas praktek, silakan kalian tanya langsung guru komputernya. Ya, Pak, saya nggak ada komputer di rumah untuk tugas prakteknya. Oke, kami guru komputer menyediakan tugas alternatif buat kalian yang tidak bisa praktek pakai komputer. Nah, jadi untuk tugas alternatifnya kalian bisa tanya ke guru komputernya. Misalnya, Pak, tugas praktek yang tanggal segini saya nggak selesai, belum mengerjakan. Nah, kalian bisa tanya, ada tugas alternatifnya nggak, Pak? Ada, pasti. Oke? Jadi, kerjakan semua tugas-tugasmu karena tugasnya akan berpengaruh ke nilai rapor kita. Oke? Nah, sekarang hari ini kita akan, pembelajaran kita adalah, kita akan review kembali dari catatan pertama kita, kedua, ketiga, dan tugas-tugas kita. Jadi semua anak kami kelas 3, silakan kalian ambil buku catatan kalian, ya. Buka kembali dari catatan pertama, kita akan review kembali dari catatan pertama kita. Oke? Oke, kita akan mulai dari review dari catatan pertama kita. Kita mulai dari catatan pertama kita. Catatan pertama kita judulnya adalah tentang sistem operasi Windows, atau lebih tepatnya adalah komponen-komponen atau elemen-elemen pada desktop. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu pengertian dari desktop. Desktop adalah layar yang pertama kali muncul setelah komputer dinyalakan. Ya, inilah contoh tampilan desktop komputer Pak Samuel. Ya. Nah, desktop ini berlaku pada semua jenis operasi mulai dari Windows, Mac, atau Linux, ya. Secara umum ada 5 elemen pada desktop. Yang pertama adalah folder. Yang kedua itu adalah icon atau icon. Yang berikutnya adalah shortcut. Kemudian ada lagi namanya taskbar. Dan yang terakhir adalah tombol start atau tombol Windows, ya. Ada tombol start atau tombol Windows. Oke? Nah, kita akan review satu persatu. Dimulai dari folder. Nah, kalau dalam desktop ini, yang mana saja termasuk folder? Nah, kita lihat dulu ciri-ciri folder. Folder, ciri-cirinya adalah dia berbentuk seperti mirip buku atau map
Dah. Nah, di sini yang mana termasuk folder? Yang folder adalah ini. Ini foldernya, ini. Yang bentuknya seperti buku. Oke, di sini dia warna kuning. Nah, itu disebut sebagai folder. Oke, ingat ya bentuknya ya. Kemudian yang elemen kedua adalah icon. Icon itu adalah gambar yang menjelaskan sesuatu. Nah, jadi icon itu yang mana? Icon itu adalah semuanya nih. Oke. Nah, ini juga termasuk icon, semuanya icon ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah shortcut. Oke, shortcut. Nah, shortcut itu adalah file kecil yang digunakan untuk membuka file lain atau program yang lain. Nah, apa ciri-cirinya dulu? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri shortcut adalah yang paling utama adalah terdapat tanda panah di bawah ikonnya. Nih dia. Oke, itulah yang membedakan shortcut dibandingkan icon dibandingkan folder. Jadi terdapat tanda panah di bawah ikonnya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah ciri-cirinya shortcut, terdapat tanda panah di bawah ikonnya. Jangan lagi kalian seperti UTS kemarin, kalian cari di internet. Jawabannya tidak nyambung jadinya. Oke? Nah, jadi di sini Bapak jelaskan jawaban yang paling simple, paling gampang untuk menjelaskan tentang ciri-ciri shortcut adalah terdapat tanda panah di bawah ikonnya. Oke? Nah, elemen berikutnya adalah taskbar. Taskbar adalah bar atau blok yang terdapat di bagian bawah desktop. Sini dia. Ini taskbar. Oke, ini namanya taskbar yang kotak di bawah sini ya. Nah, pada taskbar terdapat banyak icon juga dan terdapat tombol start. Ini dia. Jadi kalau ada pertanyaan, tombol start terdapat pada bagian taskbar. Jangan lagi buat tombol start terdapat di bagian bawah. Bagian bawah mana? Ya kan? Lebih tepatnya adalah di bagian taskbar. Oke dia. Nah, yang terakhir adalah tentang tombol start. Ini tombol start. Apa gunanya tombol start? Tombol start gunanya untuk menampilkan semua program atau fitur yang ada dalam komputer kita. Gitu dia. Nah, satu lagi yang terakhir adalah file. File itu yang mana? File itu adalah semua yang ada dalam desktop kita ini. Itu namanya file. Nah, file itu adalah data yang tersimpan dalam komputer kita. Nah, berikutnya kita akan review tentang bagaimana cara membuat folder dan mengubah nama folder ya. Nah, cara membuat folder pada desktop adalah pertama klik kanan. Setelah itu kita pilih apa? New. Setelah itu pilih folder, kemudian tulis nama foldernya. Misalnya foldernya adalah tentang komputer. Nah, kita buat folder, kita membuat folder tentang komputer, berarti kita buat namanya adalah komputer. Oke? Klik kanan pada desktop, kemudian pilih new. Setelah itu klik apa? Folder. Ini dia. Baru misal kita tulis namanya, misalnya nama adalah kelas 3. Oke? Nah, itu dia cara membuat folder. Nah, kemudian cara mengubah namanya, misal namanya salah. Nah, kita klik kanan folder atau filenya. Ini dia. Klik kanan foldernya, kemudian pilih apa? Bahasa Inggrisnya merubah nama. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah rename. Ini dia. Kita tinggal setelah kita klik rename, kita bisa ganti namanya. Misalnya ganti namanya menjadi kelas 3A. Oke? Nah, itu dia. Bagaimana tadi mengubah nama file atau folder? Nah, caranya adalah klik kanan di foldernya. Setelah itu pilih apa? Rename. Setelah itu ketik namanya. Misalnya namanya adalah komputer kelas 3. Oke, itu adalah ringkasan catatan pertama. Kita masuk ke catatan kedua. Oke, di catatan kedua kita itu judulnya tentang mengubah tampilan desktop. Nah, di sini kita akan belajar dua hal yang baru, yaitu wallpaper dan screensaver. Nah, wallpaper itu adalah gambar latar belakang pada desktop atau disebut dengan gambar background. Nah, kalau di sini gambar background tidak ada atau gambar backgroundnya berupa warna hitam. Jadi tidak ada gambar di desktop komputer Bapak. Nah, bagaimana cara mengubah gambarnya atau menambahkan gambarnya? Itulah caranya.
klik kanan pada desktop. Kemudian kita pilih personalize. Ini dia personalize. Setelah itu kita klik. Nah, di sini ada 4 menu utama. Pertama, desktop background, window color, sounds, dan screensaver. Nah, untuk mengubah desktop background atau wallpaper, kita pilih desktop background. Ini dia. Setelah itu kita pilih gambarnya. Bisa kita cari aja gambarnya. Atau kalau misalnya gambar tidak ada sini, kita pilih browse untuk mencari gambarnya. Oke. Nah, setelah itu setelah kita pilih gambarnya, misalnya saya mau gambar yang ini. Oke. Misalnya saya mau gambar ini, kemudian jangan lupa klik tombol save change. Kenapa save change harus ditekan? Karena save change ini adalah tombol untuk menyimpan perubahan wallpaper kita. Nah, kalau kita tidak menekan tombol save change, apa yang terjadi? Gambar wallpapernya tidak akan berubah. Contoh, saya langsung close. Ada gambar muncul? Tidak ada kan? Nah, saya coba lagi, saya pilih gambar. Salah gambar desktop background. Gambar yang ini. Kemudian saya tidak klik save change. Apa yang terjadi? Saya langsung close saja. Gambarnya tidak akan berubah. Oke, jadi jangan lupa kalian harus menekan tombol save change. Ini dia. Nih. Save change, baru setelah itu close. Nah, oke. Jadi jangan lupa ya, klik kanan, personalize, baru pilih desktop background, kita pilih gambarnya. Baru jangan lupa tekan tombol save change. Oke, bisa? Nah, berikutnya kita belajar tentang screensaver. Screensaver apa itu? Screensaver adalah fitur yang berguna untuk menampilkan animasi pada layar kita ketika komputer kita tidak digunakan selama beberapa saat. Jadi kalau misal komputer pas Samuel didiamkan, nanti akan muncul animasi pada layar komputer pas Samuel. Nah, cara mengganti itu yang disebut dengan screensaver. Nah, cara mengganti screensaver adalah klik kanan sama seperti wallpaper tadi. Klik kanan, kemudian kita pilih personalize. Ini dia, personalize. Setelah itu kita pilih screensaver. Nah, dia screensaver. Oke, setelah itu kita pilih jenisnya. Nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan jenis-jenis screensaver. Berarti kalian tinggal tuliskan ini. Ada 3D text, ada blank, bubbles, mystify, photos, and ribbon. Nah, jadi jangan bingung lagi kalau tanya, tuliskan jenis-jenis screensaver pada komputer Windows. Kalian bisa tuliskan ini. Nah, misalnya kita memilih untuk bubble. Oke. Nah, di dalam screensaver itu ada beberapa tombol yang mesti kita perhatikan. Pertama, tombol preview. Preview apa gunanya? Untuk menampilkan contoh screensaver yang sudah kita pilih. Misalnya saya pilih bubble. Kita mau lihat bubble seperti apa. Berarti kita klik tombol preview. Ini dia. Nah, untuk menghentikan screensaver, sekali lagi Bapak jelasin ya. Untuk menghentikan screensaver, kita cukup menggeser mouse. Ini dia. Screensaver langsung hilang. Atau kita menekan tombol pada keyboard atau mouse kita. Misalnya saya tekan tombol pada keyboard, sembarang saja. Nih, screensavernya akan berhenti. Atau kita menekan tombol pada mouse. Terserah klik yang mana, pokoknya tekan saja. Nah, lihat ini ya. Dia akan screensavernya akan berhenti. Oke, ingat ya. Untuk menghentikan screensaver, kita cukup menggeser mouse atau menekan tombol pada keyboard atau mouse. Oke, kemudian di sini adalah wait. Ada kolom wait. Wait ini gunanya untuk mengatur waktu screensaver yang akan muncul. Kalau di sini ada 15, itu artinya screensaver akan muncul setelah 15 menit komputer tidak digunakan. Ingat ya. Kalau di sini ada angka 10, artinya adalah screensaver akan muncul setelah 10 menit komputer tidak digunakan. Ingat ya. 10 ini artinya 10 menit. Kalau dia 15 berarti artinya 15 menit. Kalau kita buat 20 berarti artinya 20 menit. Oke. Nah,
Setelah itu, supaya screensavernya tersimpan, jangan lupa klik OK. Itu dia. Sekarang kita sudah berhasil mengubah screensaver. Nah, tapi screensaver itu akan muncul setelah 20 menit. Itu dia. Oke. Nah, itu cara mengubah screensaver. Kemudian ada lagi cara mengubah tampilan huruf, jenis huruf di komputer kita secara total. Caranya adalah klik kanan pada desktop, kemudian pilih personalize. Setelah itu kita pilih apa? Window color. Ini dia, window color. Setelah itu kita pilih advanced appearance setting. Ini dia. Nah, kita tinggal klik saja tulisannya yang mana mau diedit. Misalnya bagian atas window ini, kita tinggal pilih model tulisannya. Kemudian kita bisa pilih ukurannya sebesar apa. Nah, kalau sudah, jangan lupa klik OK. Itu dia. Oke. Nah, itu tadi sudah mengubah wallpaper, mengubah screensaver, dan mengubah tampilan huruf pada desktop. Oke, itulah ringkasan catatan kedua kita. Nanti kalian bisa lihat, baca-baca kembali latihan-latihan kedua kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke catatan ketiga kita. Catatan ketiga kita itu tentang bagaimana cara memformat gambar pada Microsoft Paint. Jadi kita kembali lagi ke program Microsoft Paint. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu bagaimana cara membuka program Microsoft Paint. Bagaimana caranya adalah klik Start, kemudian All Program. Setelah itu kita klik Accessories, kemudian kita pilih program Paint. Nah, oke. Inilah catatan ketiga kita. Nah, tapi sebelumnya ada mau Bapak tekankan dulu. Kalau ditanya cara menyeleksi gambar atau cara menggunakan select tool, itu ada dua cara. Nanti kalian jawab ini seperti ini ya, dengan menggunakan icon select tool atau icon freeform selection. Jadi jangan lagi ada yang kebalik-balik. Misalnya pertanyaannya, tuliskan cara menyeleksi gambar atau milih gambar pada Paint, tapi dijawab adalah opacity background, transparent background. Itu salah, nah ya. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kalau tanya cara menyeleksi gambar, itu ada dua. Caranya adalah dengan menggunakan icon select tool atau icon freeform selection. Oke, nanti kalian jelaskan. Kemudian kalau tanya apa yang harus diperhatikan, itu berarti jawabnya pertama opacity background, kemudian transparent background. Oke, inilah tampilan Microsoft Paint kita. Nah, di sini kita akan ada satu bagian yang sering digunakan adalah zoom. Ini dia. Oke. Nah, di zoom ini ada tanda tambah dan tanda kurang. Nah, ini namanya zoom out. Zoom out. Kemudian yang tanda tambah itu namanya zoom in. Apa gunanya? Kalau zoom out itu adalah gunanya untuk memperkecil tampilan lembar kerja kita atau memperkecil tampilan gambar kita. Kalau zoom in itu untuk memperbesar tampilan gambar kita. Oke? Nah, di catatan ketiga kita akan fokus pada satu tools yang disebut dengan select tool. Nah, ini bentuknya. Di manakah select toolnya? Select toolnya ada di sini. Lihat tanda panahnya. Select tool ini mempunyai banyak fungsi. Nah, gunanya apa? Pertama, untuk menggeser gambar, memotong gambar, menggabungkan gambar, memperbanyak gambar, menempel gambar, menghapus gambar, memperbesar gambar, memutar gambar, dan memiringkan gambar. Nah, tapi karena kita masih kelas 3, kita akan fokus pada menggeser gambar, memotong gambar, menggabungkan gambar, memperbanyak gambar, kemudian menempel, menghapus. Nah, kita langsung saja ke Microsoft Paint ya. Kita akan review penggunaan select tool pada Microsoft Paint. Nah, select tool ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini caranya tadi kita nomor 1 tadi rectangular selection atau select tool, kemudian freeform selection. Nah, apa bedanya? Kalau dia rectangular selection atau select tool, itu dia akan memilih gambar dalam bentuk persegi seperti ini. Nah, tapi kalau freeform selection, kita bisa milih gambar dengan bentuk bebas seperti ini, ya kan? Nah, sesuai dengan gambarnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi namanya tentang transparent selection. Nah, apa itu transparent selection? Adalah memilih gambar tanpa menyertakan background. Nah, jadi seperti praktik kita sebelumnya,
untuk memudahkan kita dalam menggunakan select tool, selalu pilih transparent selection. Ingat ya, dalam menggunakan select tool untuk memudahkan kita, selalu pilih transparent selection. Oke? Nah, itu dia. Kalau sudah terpilih transparent selection, kita akan mudah menggunakan menggabungkan gambar atau memadukan gambar dengan menggunakan select tool. Oke? Nah, kita akan praktek beberapa fungsi dasar dari select tool. Nah, yang pertama adalah untuk memindahkan gambar. Misalnya kita punya 2 buah gambar. Oke? Nah, kita akan pindahkan dengan menggunakan select tool. Caranya adalah klik select tool, kemudian kita pilih gambarnya, seleksi gambarnya, kemudian kita geser. Ini dia cara memindahkan gambar. Oke? Nah, itu dia juga ini sama. Oke, kemudian cara motong gambar bagaimana? Seleksi gambarnya yang mau dipotong. Ini dia, misalnya bagian sini saja, setengahnya. Kemudian kita geser. Ini dia. Atau cara kedua adalah kita seleksi gambarnya. Kemudian kita klik kanan, pilih apa? Cut. Setelah itu kita kalau untuk memotong gambar, kita akan pakai namanya cut paste. Klik kanan, pilih paste. Ini dia. Oke, udah terpotong gambarnya kan? Nah, kemudian ada lagi namanya untuk memindahkan gambar sudah tadi. Kemudian untuk menyalin atau menggandakan gambar, itu bisa kita pakai copy paste. Jadi kalau tadi memindahkan gambar, cut paste. Kalau untuk memperbanyak gambar, kita menggunakan copy paste. Caranya select gambar, klik kanan, kemudian pilih copy. Setelah itu klik kanan lagi, pilih apa? Paste. Nah, ini dia. Tapi kita bisa ada cara cepatnya lagi. Bagaimana? Masih ingat gak? Berarti kita seminggu lalu. Nah, caranya adalah kita menekan tombol CTRL atau Ctrl. Jadi select gambarnya. Oke, kemudian tekan tombol Ctrl. Setelah itu geser gambarnya. Oke, jadi ada 2 cara untuk memperbanyak gambar ya. Bisa menggunakan copy paste kayak tadi, select, kemudian klik kanan, pilih copy. Setelah itu klik kanan, pilih paste. Nah, atau select gambarnya, tahan tombol CTRL atau Ctrl, kemudian geser gambarnya. Oke? Nah, itu dia. Nah, kemudian apa sih gunanya tombol copy? Kenapa tadi kita menggunakan copy? Ada kadang paste, ada kadang cut. Nah, di catatan kita sudah ada. Kalau untuk copy, dia gunanya untuk menyalin gambar atau menyuruh komputer untuk mengingat gambar yang akan dipotong atau diperbanyak. Oke? Nah, kalau dia cut, itu gunanya untuk memotong gambar yang akan dipindahkan. Jadi hilang gambarnya kan, dipotong. Nah, terus apa gunanya paste? Paste itu gunanya untuk menempelkan gambar yang sudah di copy atau dipotong tadi. Ini dia. Ingat ya, klik kanan, paste. Itu dia. Jadi kalau pertanyaan, apa gunanya tombol paste? Tombol paste adalah gunanya untuk menempel gambar yang sudah di copy atau di cut. Oke? Nah, itu dia. Kemudian kita juga bisa menghapus gambar dengan select tool. Caranya adalah select gambarnya, kemudian tekan tombol delete. Ini dia. Delete atau hapus. Hilang gambarnya kan, daripada kita menggunakan penghapus itu lama sekali kayak gini, kita bisa menggunakan select tool lebih cepat. Select gambarnya yang mau dihapus, kemudian tekan tombol delete. Gambarnya kan terhapus. Itu dia. Nah, untuk copy paste, kita juga bisa menggunakan untuk copy, paste, dan cut. Kita bisa menggunakan shortcut atau tombol. Kalau kita mau copy paste sesuatu, copy paste gambar, untuk mengcopy gambar, kita bisa select dulu, kemudian tekan tombol Ctrl C. Itu tombolnya. Untuk paste, kita bisa menggunakan tombol Ctrl V. Ini dia. Jadi tidak dengan menggunakan klik kanan, bisa juga ya. Nah, bisa klik kanan, bisa dengan menggunakan tombol Ctrl. Untuk cut paste atau memindahkan gambar, kita bisa select gambarnya, kemudian kita pilih cut. Cut itu adalah Ctrl X. Ini dia. Nah, lihat gambarnya terpotong kan atau hilang. Kemudian untuk menempelkannya lagi, memunculkannya lagi, kita tekan paste atau Ctrl V.
Itu dia. Oke, bisa? Nah, itu dia. Jadi, bisa pakai tombol CTRL, bisa pakai copy paste. Nah, itu sama saja. Oke, itu saja catatan kita yang sampai ketiga. Nanti kalian bisa baca-baca lagi catatan yang latihan terakhir, latihan kemudian kalian bisa lihat kembali video praktek kita sebelumnya, karena pasti ada soal yang diambil dari latihan dan diambil dari prakteknya. Oke? Nah, itu saja pemateri kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Itu saja materi kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Silakan kalian persiapkan diri untuk menghadapi ujian semester. Bapak harap kalian dapat nilai yang terbaik dalam ujian semester kali ini ya. Oke? Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.